Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Mainarida. Aku Tris Kristianisi. Aku Alifah Fisabila. Kami dan Po 4. Baiklah, sekarang kami akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu mengenai larangan dan perceraian. Simak video ini. Dan saya akan menjelaskan tentang perceraian. Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri, berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah tangga. Perceraian juga meninggalkan dampak bagi semua anggota keluarga, baik terhadap pasangan yang bercerai maupun anak, seperti perasaan kecewa, sedih, stres, marah, trauma, menurunnya prestasi, menyalahkan diri sendiri, dan orang tua, dan putusnya tali silaturahmi dengan antara keluarga kedua belah pihak. Dan jenis-jenis perceraian dalam Islam adalah yang pertama, cerai talak atau gugat cerai oleh suami, talak raji, talak bain, talak sesuni, talak bidi, dan talak taklid. Yang kedua yaitu cerai gugat atau gugat cerai oleh istri. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam statistik Indonesia tahun 2023 sebanyak 447.743 kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 291.677 perkara. Data BPS tersebut hanya mencakup perceraian untuk orang Islam saja. Sedangkan berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama, terdapat sejumlah penyebab dari perceraian, yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran, ekonomi meninggalkan salah satu, KDRT, mabuk, murtad, dihukum penjara, judi, poligami, zina, kawin paksa, cacat badan, madat, dan lain-lainnya. Pemirsa, kita beralih ke Jawa Timur. Ribuan pasangan suami istri di Bojonegoro mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama setempat. Dalam satu hari, ada puluhan sidang cerai digelar. Tidak jarang petugas kewalahan menerima ajuan perkara cerai. Menurut Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Solikin Jamik, jumlah tersebut didominasi kasus cerai istri gugat suami atau cerai gugat dan hanya 300 perkara yang merupakan cerai talak. Faktor ekonomi masih mendominasi maraknya kasus perceraian. Tingginya angka perceraian juga disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor usia pasangan suami istri yang rata-rata masih muda. Dunia entertain tanah air diguncang kabar prahara rumah tangga sejumlah selebriti tanah air. Retaknya pernikahan Natalie Holscher dan Enty Sutisna alias Sule menjadi berita yang terpanas disorot oleh publik. Gugatan cerai yang dilayangkan Desta Mahendra pada Natasha Rizky masih sulit dipercaya banyak pihak. Inara Rusli tak bisa lagi menutupi keresahannya. Persidangan cerai perdana yang digelar kemarin mempertemukannya dengan Virgon. Kecemasan Inara rupanya dipicu oleh akses pihak kubu Virgon yang tiba-tiba mencabut kembali gugatan cerai. Sayangnya, langkah itu bukan untuk proses rujuk, tapi sebaliknya, Virgon ingin merevisi gugatan dan memasukkan satu tuntutan baru soal adona alias hak asuh anak. Seperti yang teman-teman bisa lihat di atas, yaitu Olla Ramlan. Siapa sih yang tidak tahu Olla Ramlan? Nah, kabarnya perceraian dari Olla Ramlan mengejutkan publik. Olla Ramlan menggugat cerai Aufar Hutapea melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam gugatan itu, Olla hanya meminta hak asuh atas dua anaknya dari pernikahan bersama Aufar Hutapea. Dan yang kedua itu bisa teman-teman lihat, yaitu Natalie Holscher. Siapa yang tidak tahu? Natalie Holscher ini sudah menikah dengan Sule. Natalie Holscher menggugat cerai Sule di Pengadilan Agama Cikarang pada hari Minggu secara
accord atau daring. Pernikahan yang hanya bertahan selama 2 tahun ini menjadi perbincangan publik karena Natalie dituding perselisihan karena Putri Delina anak Sule. Hal itu muncul saat Putri Delina blak-blakan mengakui bahwa dirinya sangat kesepian walaupun sudah memiliki Natalie sebagai ibu barunya. Nah, yang ketiga itu teman-teman bisa lihat yaitu Reza Arab. Wendy Welters melayangkan gugatan cerai pada Reza Arab melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara 27 Oktober lalu. Dalam gugatan cerai, Wendy melayangkan soal masalah harta dan perjanjian nikah. Hingga saat ini, Wendy Welters dan Reza Arab masih sama-sama menjalani sidang cerai. Baiklah, solusi hukumnya adalah dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami dan baiklah, dampak negatif perceraian bagi anak-anak ialah anak dapat merasa bersalah karena perceraian dan berpikir mereka bertanggung jawab atas keputusan orang tua mereka. Mereka mungkin merasa kehilangan karena harus berpisah dengan salah satu orang tua mereka. Mereka mungkin juga merasa tidak aman karena perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Namun, apabila dalam hubungan rumah tangga sudah tidak ada lagi jalan keluar dan solusi, maka perceraian bisa diambil sebagai langkah paling akhir. Menurut Ibnu Sina, sebagai manusia memiliki watak dan kebiasaan tertentu. Dia menjadikannya tidak bisa hidup damai dan harmonis ketika berdampingan dengan sebagian yang lain yang memiliki watak yang bertentangan. Maka jalur perceraian dapat dibukakan untuk permasalahan rumah tangga yang tak memiliki titik temu tersebut. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan sebuah solusi semacam pintu darurat untuk digunakan dalam kondisi tertentu. Dan akhirnya, ketika tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan, ataupun setiap melalui tahap-tahap perbaikan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing suami, istri, hingga keluarga. Hai, aku Ruth. Kisahku agak sedih karena tentang perceraian kedua orang tuaku yang baru-baru ini terjadi. Masih agak sulit bagiku untuk membicarakan hal ini. Tapi kukira membagikan kisahku itu penting dan mungkin bisa membantu sebagian dari kalian untuk mengatasi situasi seperti yang kuhadapi. Pertama, sedikit latar belakang. Orang tuaku sudah berumah tangga selama 20 tahun dan di mataku mereka selama ini adalah pasangan yang ideal. Mereka sangat berbeda, tapi kukira itu masalah klasik ketika dua orang yang berbeda saling melengkapi persis seperti dua keping puzzle. Ayahku pria yang tinggi besar dan pendiam, dengan senyum ramah untuk siapa saja. Ibuku sebaliknya, ramai. Dia selalu berbicara, mengerjakan sesuatu, tertawa dengan berisik, dan berurusan dengan siapapun. Apa persamaan mereka? Aku anak tunggal dan mereka menyayangiku. Aku menyayangi mereka berdua dan aku selalu menjadi anak mama. Aku tak pernah kesulitan menjawab pertanyaan bodoh yang selalu ditanyakan orang kepada anak-anak. Siapa yang lebih kamu sayangi? Jawabannya selalu ibu. Beberapa saat setelah ulang tahunku yang ke-15, orang tuaku memanggilku dan mengajakku berbicara. Aku benci ungkapan kita perlu bicara itu, sehingga aku langsung menjadi gugup. Firasat burukku benar ketika aku mendengar kalimat yang ditakuti oleh setiap anak. Kami memutuskan akan bercerai. Kamu sudah besar dan semoga kamu memahami kami. Ya, aku berpura-pura memahami dan bahkan tidak menanyakan apapun. Tapi satu hal yang menggangguku. Bagaimana aku bisa tak menyadari mereka tidak saling cocok lagi? Mungkinkah karena aku hidup dalam dunia khayal yang serba indah? Sehingga aku tidak melihat keretakan yang begitu besar tumbuh dalam keluargaku. Tiba-tiba, hidup kami menjadi seperti neraka. Mereka memulai proses perceraian seperti dua orang yang beradab. Dan tetap begitu dalam pembagian aset. Sampai tiba giliran harta mereka yang paling berharga, yaitu aku.
Masing-masing dari mereka ingin agar aku tinggal bersama mereka dan mereka siap untuk mempertahankan pendiriannya. Ibu, ayah, aku ini manusia, bukan barang. Mungkin kalian bisa bertanya kepadaku. Akhirnya diputuskan, karena aku hampir dewasa, maka aku harus menentukan pilihanku sendiri dan menyampaikannya dalam pengadilan. Wow, aku tahu aku akan menjadi dewasa suatu hari. Tapi tidak secepat ini. Kami bertiga masih tinggal bersama, tapi itu bukan rumah yang nyaman lagi. Aku melihat satu hal yang sangat mengkhawatirkan. Ibuku mencoba merebut hatiku dengan segala cara. Dia mulai membelikanku barang-barang mahal, membawaku keluar untuk menikmati waktu bersama ke spa dan restoran, dan secara umum, dia mulai bertingkah lebih menyerupai teman akrab daripada sebagai seorang ibu bagiku. Memang enak, tapi tidak memberikan rasa nyaman. Yang paling parah adalah ketika kami hanya berdua, dia selalu berusaha meyakinkanku bahwa ayah adalah orang yang lemah atau terlalu sibuk untuk memberiku perhatian dan beberapa hal lain yang tidak begitu baik. Keadaan ayahku sejauh ini, dia bertindak seolah-olah dia sudah kalah. Sedih, makan malam sendirian, dan melihatku seperti seekor kucing yang baru ditendang. Tepat sebelum persidangan, dengan tidak sengaja aku mendengar sesuatu yang sangat menyakitkan. Ibu dan ayah sedang berbicara secara pribadi saat aku mendengar ibu berkata, "Kalau kau mengaku tak punya cara merawat Ruth, akan kuizinkan kau menemuinya bebas kapan saja. Kalau tidak, aku akan menuduhmu melakukan kekerasan dan akan melakukan apapun untuk membatasi waktu pengasuhanmu. Lakukan seperti kataku karena kau tahu bagaimanapun dia akan memilihku." Aku merasa seperti disambar petir. Dengan segera mataku terbuka. Betapa manipulatifnya ibu selama ini terhadap ayah. Dan pemaksaan ini sangat menakutkan. Aku mendengar ayah menyerah terhadap keinginan ibu hanya demi bisa bertemu denganku. Merasa muak dan akhirnya aku mengambil keputusan. Hari berikutnya yang mengejutkan semua orang, aku berkata bahwa aku ingin tinggal bersama ayahku. Ibuku terlihat seperti tertampar dan ayah langsung meneteskan air mata di tempat itu juga, di depan semua orang. Setelah aku memutuskan untuk tinggal bersama ayah dan ibu meninggalkan rumah, aku merasa sangat pedih. Dengan pupusnya persahabatan kami, dari waktu ke waktu, ibu terus meneleponku hanya untuk mengatakan bahwa aku pengkhianat yang tak tahu terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Bagaimanapun, dia itu ibuku, dan aku masih menyayanginya. Tapi menurutku, aku tidak melakukan sesuatu yang salah sejauh ini. Pada saat yang sama, ayahku sangat bahagia, selalu peduli, selalu meminta pendapatku, dan membelikanku barang-barang yang menyenangkan. Aku mendapatkan banyak kebebasan yang menyenangkan bagi anak berumur 15 tahun. Tapi, suatu kali, aku menyalahgunakan kebebasan itu. Aku ingin pergi menginap untuk mengunjungi sebuah festival musik. Dan kali ini ayah tegas mengatakan bahwa dia tidak akan mengizinkanku pergi. Aku masih terlalu muda. Aku menangis dan berteriak. Tapi dia berkata ini sesuatu yang tidak bisa dikompromikan. Karena ingin sekali pergi, tiba-tiba aku berteriak kepadanya. Ayah tahu kalau ayah tidak izinkan aku pergi, aku akan menelepon ibu dan meminta untuk tinggal bersamanya. Ekspresi wajah melihat kucing ditendang itu kembali menghiasi wajahnya. Dia hanya berkata, "Baik, lakukan apapun yang kamu suka," dan meninggalkan kamarku dalam diam. Aku berdiri di sana, tidak percaya betapa cerobohnya aku. Aku baru saja memeras ayahku. Aku sangat malu akan diriku sendiri. Aku menyadari betapa banyak sifat ibu yang menurun kepadaku. Sifat manipulatif memalukan yang membuat aku jijik terhadapnya. Tapi dengan segera aku juga menyadari bahwa aku bisa lebih memahaminya sekarang. Dia memanipulasiku dan memeras ayah karena merasa putus asa, dan dia melakukannya untuk sesuatu yang jauh lebih serius daripada tingkahku sebagai anak belasan tahun. Kesadaran ini membantuku untuk lebih bisa mengendalikan diri
dan segera membuatku lebih dekat dengan ibu lagi. Aku paham, dia bukan penjahat. Dia hanya menggunakan cara-caranya sendiri saat dia merasa putus asa. Baiklah, sekian video penjelasan kami. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Bye!